Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video bagian ketiga dari materi chapter ke-9 buku Principle of Microeconomics-nya Case Fair and Oster tentang biaya jangka panjang dan keputusan output. Di video bagian kedua, sudah dibahas beberapa arah langkah keputusan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan respon dari kondisi laba atau rugi yang dihadapi perusahaan di periode jangka pendek. Ketika total revenue lebih besar dari total cost, maka pada periode jangka panjang, perusahaan akan tetap beroperasi dan akan melakukan ekspansi. Di bagian ketiga ini akan dibahas gambaran dari kondisi ekspansi. Seperti apakah gambaran ekspansi itu? Oke, kita langsung saja. Biaya jangka panjang, skala ekonomis, dan skala disekonomis. Ekspansi artinya adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menambah atau memperbesar skala usaha. Misalkan, melakukan investasi tambahan dalam bentuk membuka cabang baru atau bisa dalam bentuk menambah kapasitas produksi. Skala usaha ini terkait dengan konsep ketika perusahaan ingin meningkatkan skala output produksinya. Apakah dengan melakukan penambahan output akan berpengaruh terhadap penurunan biaya atau tidak berpengaruh, atau malah semakin tinggi? Jadi ada 3 kemungkinan kondisi ekspansi ketika perusahaan akan melakukan ekspansi, yaitu increasing returns to scale, constant return to scale, dan decreasing return to scale. Increasing return to scale. Kondisi yang pertama adalah kita sebut dengan increasing return to scale atau skala usaha dengan kenaikan hasil bertambah, atau ada juga yang menyebutnya skala hasil meningkat. Apa itu increasing return to scale? Increasing return to scale yaitu kondisi di mana ketika perusahaan meningkatkan produksinya atau outputnya, maka peningkatan output tersebut akan menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit outputnya. Jadi ketika skala produksi perusahaan ditingkatkan, maka peningkatan produksi akan menyebabkan biaya rata-rata per unit produk yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini bisa terjadi karena biaya total itu terdiri dari biaya tetap total dan biaya variabel total TC sama dengan TFC ditambah TVC. Biaya variabel total akan meningkat seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. Sementara kalau total fixed cost sifatnya tetap. Jadi berapapun output yang dihasilkan dalam rentang waktu yang relevan, nilai biaya yang dikeluarkan adalah tetap. Nah, ketika kita menghitung average total cost, berarti kita membagi biaya-biaya ini dengan quantity, atau total cost-nya dibagi dengan kuantitinya. Ketika total cost ini dibagi dengan jumlah unit yang semakin besar, yang semakin banyak, maka menyebabkan average total cost-nya semakin rendah. Konsep ini dinamakan increasing return to scale. Kondisi increasing return to scale ini juga kita sebut dengan skala ekonomis atau economies of scale. Jadi increasing return to scale atau skala ekonomis adalah peningkatan skala produksi perusahaan yang menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit output yang diproduksi. Akan tetapi penurunan biaya rata-rata per unit akibat peningkatan skala produksi ini nanti akan sampai pada suatu titik tertentu, penambahan skala produksi tersebut akan tidak memberikan dampak terhadap penurunan biaya rata-rata produksinya. Kondisi ini disebut sebagai constant return to scale. Constant return to scale. Jadi apa artinya constant return to scale? Constant return to scale adalah kondisi ketika perusahaan melakukan ekspansi ternyata tidak mempengaruhi biaya rata-rata per unit output yang kita hasilkan. Jadi ketika perusahaan menambah kapasitas outputnya atau kapasitas produksinya, penambahan tersebut tidak mempengaruhi biaya rata-rata per unitnya atau average cost-nya. Maka kondisi itu dinamakan constant return to scale. Kondisi constant return to scale juga tidak akan tetap bertahan hingga pada suatu titik tertentu peningkatan skala produksi perusahaan justru menyebabkan kenaikan biaya produksi. Kondisi ini disebut decreasing return to scale. Decreasing return to scale. Jadi apa artinya decreasing return to scale? Decreasing return to scale artinya adalah kondisi di mana ketika perusahaan melakukan ekspansi, yaitu menambah skala produksi atau menambah kapasitas produksinya, tapi yang terjadi adalah
adanya peningkatan biaya rata-rata per unit output yang dihasilkan. Nah, itu namanya adalah decreasing return to scale, atau juga disebut dengan istilah diseconomies, atau sebutan lainnya adalah non-economy scale atau non-skala ekonomi. Ketiga kondisi ini harus diperhatikan dan dipahami oleh perusahaan. Artinya bahwa dalam menyikapi keputusan perusahaan dalam jangka panjang untuk melakukan ekspansi, perusahaan harus memahami kondisi ekspansi yang dilakukan. Apakah kondisinya increasing return to scale, constant return to scale, atau malah decreasing return to scale. Jadi secara sederhana, apabila terjadi kondisi decreasing return to scale, maka sesungguhnya ekspansi yang dilakukan tidak menyebabkan peningkatan atau perbaikan pada perusahaan. Jadi perbaikan itu terjadi apabila ekspansi yang dilakukan menyebabkan increasing return to scale. Tabel 9.5 berikut yang berisikan data mengenai laporan pengeluaran mingguan dari dua perusahaan peternakan ayam petelur akan lebih memperjelas mengenai gambaran skala ekonomi. Perusahaan yang pertama bernama Jones Farm adalah merupakan peternak kecil, dan perusahaan kedua yaitu Chicken Little Eggs Farm adalah peternak besar. Perusahaan pertama, Jones Farm. Jones adalah seorang peternak kecil yang memiliki beberapa ratus ayam dan menghabiskan sekitar 15 jam per minggu untuk memberi makan. Dengan anggapan upah $8 per jam, sehingga biaya per minggunya adalah 15 dikali 8 sama dengan $120. Biaya untuk makanan ternak dan biaya variabel lainnya memerlukan biaya $25. Biaya untuk transportasi $15. Biaya tanah dan modal yang terkait dengan produksi telur sebesar $17. Hingga total biayanya sebesar $177. Dengan biaya $177, peternak dapat menghasilkan telur sebanyak 2.400 telur dalam satu minggu. Berarti average cost atau rata-rata biaya untuk tiap telurnya sebesar $0,074. Ini adalah hasil dari pembagian 177 dibagi 2.400. Untuk perusahaan kedua, yaitu Chicken Little Eggs Farms Incorporation, biaya tenaga kerja adalah $5.128 per minggu. Biaya untuk makanan ternak dan biaya variabel lainnya memerlukan biaya $4.115. Biaya untuk transportasi $2.431. Biaya tanah dan modal yang terkait dengan produksi telur sebesar $19.230 hingga total biaya sebesar $30.904. Dengan biaya $30.904, peternakan dapat menghasilkan telur sebanyak 1.600.000 telur dalam satu minggu. Berarti average cost atau rata-rata biaya untuk tiap telurnya sebesar $0,019. Ini adalah hasil bagi dari 30.904 dibagi 1.600.000. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa perusahaan 2 yang skala pabriknya sudah besar mampu memproduksi telur yang jauh lebih besar dan biaya rata-rata untuk tiap telurnya jauh lebih murah. Walaupun total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 2 jauh lebih besar dibandingkan perusahaan 1. Kondisi ini memperlihatkan economics of scale dari suatu industri, di mana biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah walaupun secara total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 2 jauh lebih tinggi. Tapi karena produksinya jauh lebih banyak, maka rata-rata biaya per telurnya jauh lebih kecil. Meskipun angka-angka ini hanya contoh, tapi kita dapat melihat mengapa petani kecil merasa sulit untuk bersaing dengan industri agribisnis berskala besar yang dapat mewujudkan skala ekonomi yang signifikan. Banyak perusahaan besar memiliki banyak pabrik atau lokasi tempat mereka memproduksi barang dan jasa. Perusahaan besar memiliki peluang yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomis. Mengapa demikian? Perusahaan besar bisa menjual produk mereka dengan harga yang rendah, karena mereka mampu membeli bahan baku dalam jumlah besar. Dana yang harus dikeluarkan memang lebih besar, namun jika dihitung dari biaya per unit, jumlahnya lebih rendah. Hal ini secara otomatis memangkas ongkos produksi, sehingga mereka bisa menjual harga produknya lebih murah dari para pesaing atau dari perusahaan kecil.
Berbeda dengan industri kecil yang hanya bisa membeli bahan baku dalam jumlah kecil dan memproduksi jumlah barang yang terbatas, dalam ekonomi, semakin sedikit hasil produksi, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Ini berdampak pada harga jual yang tinggi untuk menutup biaya produksi sekaligus mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Namun bukan berarti pengusaha kecil dan menengah tidak bisa mencapai skala ekonomis mereka masing-masing. Misalnya usaha kedai kopi lokal bisa membuka gerai di kota-kota strategis dan mengembangkan usaha mereka di sana. Petani di pedesaan juga bisa meraih skala ekonomis jika mereka mampu membeli bibit tanaman atau pupuk dalam partai besar. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa skala usaha sangat berpengaruh pada pencapaian skala ekonomis. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau disingkat dengan LRAC. Tiga kemungkinan kondisi ekspansi di periode jangka panjang dapat kita ilustrasikan ke dalam bentuk kurva yang dinamakan kurva long run average cost, disingkat LRAC. Karena pada periode jangka panjang, semua biaya adalah variable cost, berarti tidak ada biaya tetap, maka biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Jadi, kurva LRAC ini adalah kurva yang menghubungkan sekumpulan kurva biaya rata-rata jangka pendek atau short run average cost, disingkat SRAC, dalam berbagai kondisi skala, yang selanjutnya bisa dipilih oleh perusahaan untuk mengambil keputusan dalam melakukan ekspansi. Skala ini menunjukkan kapasitas ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana setiap skala menunjukkan kombinasi dari total biaya terendah untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Kurva LRAC dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC adalah kurva luar yang menghubungkan sekumpulan kurva SRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Jadi, kurva LRAC dibentuk bukan hanya didasarkan kepada beberapa kurva biaya rata-rata jangka pendek saja, tetapi berdasarkan kepada kurva SRAC yang jumlahnya tidak terhingga. Jadi misalkan ini adalah sekumpulan kurva biaya rata-rata jangka pendek, apabila kita hubungkan setiap kurva SRAC, maka akan terbentuk kurva LRAC. Kurva LRAC ini merupakan kurva luar yang menghubungkan berbagai kurva SRAC. Titik-titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Namun pada economics of scale dan economics of scale, titik minimum kurva biaya rata-rata jangka pendek tidak berada di kurva rata-rata biaya jangka panjang. Titik tertentu di LRAC memberitahu kita biaya rata-rata untuk menghasilkan output pada setiap skala. Nah, kalau titik-titik ini digabungkan, maka akan membentuk kurva LRAC, yang bentuknya seperti membungkus sekumpulan kurva SRAC. Jadi, kurva rata-rata biaya jangka panjang atau LRAC ini juga bisa dikatakan adalah kurva luar yang menyampuli serangkaian atau sekumpulan kemungkinan kurva jangka pendek, atau istilahnya adalah envelope curve. Dengan adanya kurva LRAC, maka perusahaan dapat memilih kondisi untuk melakukan ekspansi di jangka panjang yang menyebabkan peningkatan atau perbaikan pada perusahaan. Secara garis besar, seperti sudah disinggung di awal, ada tiga kondisi dilihat dari hubungan antara biaya produksi rata-rata dan output yang dihasilkan, yaitu increasing return to scale, constant return to scale, dan decreasing return to scale. Kondisi increasing return to scale pada kurva LRAC. Gambar 9.6 menunjukkan kombinasi skala kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang, di mana terdapat tiga skala operasi yang menunjukkan kondisi ekspansi. Misalnya yang ini adalah skala pertama, ini skala kedua, dan ini skala ketiga. Kemudian, kumpulan kurva ini dibungkus oleh kurva LRAC. Pada skala pertama, perusahaan memiliki kapasitas produksi sebanyak 50.000 output. Ini adalah kurva average cost jangka pendeknya, SRAC. Kemudian ini adalah marginal cost jangka pendeknya, SRMC. Produksi optimum di periode jangka pendek berada pada titik potong antara kurva MC dengan AC, yaitu ketika AC minimum.
Jadi dalam jangka pendek di skala 1, pada titik inilah kapasitas produksi minimum yang harus diambil oleh perusahaan untuk berproduksi. Pada skala 1 ini, kapasitas optimum atau minimum untuk tingkat produksinya tidak berada di atas kurva rata-rata biaya jangka panjang. Artinya perusahaan masih bisa melakukan ekspansi dengan menambah kapasitas produksi dengan biaya rata-rata yang semakin menurun, atau increasing return to scale. Selanjutnya yang ini adalah skala kedua. Ketika perusahaan melakukan ekspansi, kapasitas produksi meningkat menjadi 100.000 output dan terjadi penurunan pada tingkat harga per unit. Artinya, dengan melakukan ekspansi dari 50.000 ke 100.000, maka perusahaan bisa mengurangi biaya rata-rata per unit secara signifikan. Kondisi ini disebut dengan kondisi increasing return to scale atau skala ekonomis. Jadi increasing return to scale atau skala ekonomis adalah peningkatan skala produksi perusahaan yang menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit output yang diproduksi. Sehingga bentuk kurva LRAC pada kondisi increasing return to scale akan menurun, seperti ini. Artinya, ketika perusahaan mengalami skala ekonomi, maka kurva LRAC-nya akan menurun. Kondisi ini menunjukkan kondisi di mana ketika produksi bertambah, maka biaya rata-ratanya semakin lama semakin menurun. Tingkat output 100.000 unit pada gambar 9.6 disebut skala efisien minimum perusahaan atau minimum efficient scale, disingkat MES. MES adalah ukuran terkecil di mana biaya rata-rata jangka panjang menjadi minimum. Jadi MES ini tingkat output optimum perusahaan dengan biaya per unit produksi terbaik. Kondisi constant return to scale pada kurva LRAC. Secara teknis, istilah constant return to scale berarti bahwa hubungan kuantitatif antara input dan output tetap konstan atau sama ketika output ditingkatkan. Artinya secara kuantitatif, jumlah biaya rata-rata yang dikeluarkan sebagai akibat pertambahan output atau akibat adanya ekspansi adalah tetap atau konstan. Sehingga jika kita gambarkan kurva dari LRAC untuk konsep constant return to scale merupakan sebuah kurva berbentuk garis lurus atau horizontal. Karena setiap bertambahnya output tidak akan mempengaruhi biaya rata-ratanya. Kondisi constant return to scale pada gambar 9.6 terjadi antara skala 2 dan skala 3. Pada skala ketiga, kapasitas output mengalami penambahan output menjadi 150.000, tapi biaya per unitnya terlihat dari sumbu Y hampir sama dengan skala 2, atau bisa dikatakan tidak mengalami perubahan. Kondisi decreasing return to scale pada kurva LRAC. Lalu bagaimana kalau decreasing return to scale? Nah, untuk kondisi decreasing return to scale atau skala disekonomis, konsepnya adalah bahwa setiap bertambahnya output akan meningkatkan biaya rata-rata per unit produk yang dihasilkan. Artinya, ketika ada ekspansi, maka yang terjadi adalah peningkatan rata-rata biaya produksi. Gambar 9.7 menunjukkan skala ekonomis dan disekonomis pada kurva LRAC. Bentuk kurva LRAC mula-mula turun, lalu kemudian sampai titik minimum, kurva LRAC-nya akan meningkat kembali. Perusahaan mengalami skala ekonomis atau increasing return to scale pada kurva sebelum titik Q bintang. Pada titik Q bintang adalah kondisi constant return to scale yang merupakan titik optimal produksi, karena titik ini merupakan titik tingkat produksi dengan biaya rata-rata terendah. Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi decreasing return to scale atau disekonomis. Kondisi ini terjadi pada sepanjang kurva LRAC setelah titik Q bintang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang berbentuk U. Bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC mirip dengan bentuk kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC. Keduanya membentuk huruf U, tetapi alasannya berbeda. Kurva SRAC dikarenakan pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang, sedangkan kurva LRAC akibat pengaruh skala ekonomis dan skala disekonomis. Sebuah perusahaan agar menghasilkan efisiensi ekonomi dalam proses produksinya, maka perusahaan itu harus beroperasi pada saat kondisi economic scale atau skala ekonomi, atau ketika increasing return to scale. Ketika perusahaan beroperasi pada kondisi disekonomis atau decreasing return to scale, maka yang terjadi adalah inefisiensi ekonomi,
Skala perusahaan yang optimum adalah skala perusahaan yang meminimalkan biaya rata-rata jangka panjang. Kondisi ini terjadi di titik di mana average cost paling rendah, yaitu berada di titik minimum kurva LRAC. Kondisi ini terjadi pada titik Q bintang. Demikian pembahasan subbab kedua tentang biaya jangka panjang, skala ekonomis, dan skala disekonomis telah selesai. Pembahasan subbab ketiga tentang penyesuaian jangka panjang terhadap kondisi jangka pendek akan dibahas di video berbagi pengetahuan pembahasan chapter 9 bagian keempat. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.